Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 menikmati setiap waktu yang dilaluinya, tamat. Aduh, Cinderella meringis kram di bagian perutnya. Nggak pernah ngidam, tapi sekalinya ngidam tumis genjer. Ledek Siska. Yang kebetulan sedang bermain di rumah kakak iparnya, bersama Gano dan Baby Vano. Tahu nih, nggak etis banget emak bapaknya banyak duit sampai segudang. Yang dimau malah minta tumis genjer. Jawab nyeleneh Cinderella, seperti biasa dengan tingkat kepercayaan dirinya. Lah, sini, deh. Apa? Cinderella dengan perlahan menghampiri adik iparnya, lalu duduk di sebelah Siska. Aku habis bikin kue, cobain deh. Cinderella melihat kue yang disodorkan oleh Siska. Kue macam apa ini? Kenapa bentuknya aneh bin hancur? Siska terkekeh. Ini nama kuenya, kue anjing bangkit dari alam semesta. Walau sedikit gosong, tapi rasanya beuh parah. Enak. Tanya Cinderella. Nggak tahu, makanya aku suruh kamu coba. Ih, gimana sih? Cinderella berdecak sebal. Tapi, kenapa harus gosong sih pantatnya? Tanya Cinderella membolak, balikan kue yang ada di depannya. Hehehe, yang bagus aku taruh rumah. Jawab Siska dengan wajah tanpa dosa. Lailah, istrinya si Margano kebangetan. Ngasih kakak ipar yang gosongnya aja. Cinderella mendelik sebal. Cobain aja dulu, kalau enak, nanti nyusul yang bagus. Cinderella mengambil satu kue berbentuk anjing dengan pantatnya yang gosong. Lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Gimana, enak nggak? Enak sih, tapi, huik, rasanya benar-benar bangkit dari alam semesta. Cinderella memuntahkan kue itu dengan badan begidik ngeri. Ia tidak ingin lagi mencoba kue yang diberikan oleh Siska. Nggak enak ya, hehehehe. Pakai ketawa lagi, cobain sendiri, rasanya beuh parah. Ujar Cinderella, yang langsung meminum air putih. Namun ketika Cinderella sudah minum, ia merasakan perutnya melilit sakit. Ah! Teriak kecil Cinderella membuat Siska kaget. Cinderella, kamu baik-baik saja? Perutku sakit. Siska yang panik langsung berteriak memanggil suaminya. Gano, Gano. Teriak Siska memanggil Gano yang tengah bermain dengan Baby Vano. Ada apa? Bawa Cinderella ke rumah sakit, cepat. Aku telpon Agam dulu. Gano terkejut, lalu membantu Cinderella untuk berdiri. Namun ketika Gano memegang tangan Cinderella, ia malah berteriak. Astagfirullah, Surela. Gano berteriak kesakitan ketika Cinderella mencengkeram lengannya. Berisik. Teriak Cinderella sambil menahan sakit di perutnya.
Kuku lu ya lelah, tajam bener. Ada apa ini? Agam baru saja pulang, terkejut mendengar teriakan Gano dan istrinya. Bini lu mau ngelahirin bego? Malah tanya lagi, bentak Gano yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit. Karena kuku panjang Cinderella menancap di pergelangan tangannya, Agam melemparkan kantong kresek yang berisikan tumis genjer ke sembarang arah, lalu menghampiri istrinya dengan panik. Sayang, kamu gak apa-apa? Sakit banget yang. Keluh Cinderella, bawa ke rumah sakit cepat. Dengan segera, Agam membawa Cinderella menuju mobil bersama Gano. Karena Cinderella tidak akan pernah melepaskan Gano dari cengkeramannya, sedangkan Siska tidak ikut. Ia menunggu di rumah karena harus menjaga baby Vano. Sayang tahan ya, Pak Ridwan, cepat sedikit. Baik Pak, ini sudah cepat, jawab Pak Ridwan. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, di dalam mobil penuh dengan teriakan ketiga orang yang absurd. Gano, ngapain mulutmu komat kamit? Sentak Agam melihat adiknya yang terlihat panik. Walaupun dia juga panik, lagi baca ayat kursi, si Ella kan mau lahiran. Jawab Gano dengan polos. Ya, ahli kubur, si Ella mau lahiran, bukan kesurupan. Bentak Agam tak habis pikir dengan kelakuan sang adik. Oh, salah lagi deh. Desah Gano, kalian berdua itu berisik. Bentak Cinderella mencengkeram kedua tangan Agam dan Gano secara bersamaan. Hua! Teriak Agam dan Gano secara bersamaan, ketika merasakan tangan mereka perih. Akibat cengkeraman Cinderella tembus sampai daging. Mobil yang membawa Cinderella berhenti di depan rumah sakit. Di sana juga sudah ada dokter dan beberapa suster yang sudah menunggu. Tubuh Cinderella diangkat dan dibaringkan di brangkar. Agar bisa segera ditangani. Tarik nafas Bu, ayo ikuti saya. Sang dokter membuat instruksi, agar Cinderella mengikutinya, agar tidak tegang. Sering kali udah dibilangin jangan panggil aku ibu dok, saya belum tua. Protes Cinderella, baiklah, terserah Anda, yang penting ikuti instruksi saya. Petik 2. Perlahan Cinderella mengikuti instruksi dari dokter pribadinya. Sakit dok, lebih sakit ketika dokter manggil saya ibu. Terasa udah tua banget saya, rengek Cinderella. Sayang, yang sabar ya. Agam menguatkan Cinderella yang tengah berbaring di brangkar. Tunggu di sini dulu Pak. Kami akan memeriksakan pasien terlebih dahulu. Agam dan Gano mengangguk secara bersamaan. Membuat sang suster mengerutkan keningnya, lalu masuk ke dalam dan menutup pintu dengan rapat. Kini, kakak beradik itu duduk di kursi tunggu. Keringat besar dan keringat kecil membanjiri tubuh mereka. Apalagi Gano, yang melihat pergelangan tangannya penuh luka. Perasaan waktu Siska melahirkan anteng-anteng bayi deh. Lah si Ella yang notabene cuma kakak ipar.
Bisa bikin tanganku bonyok bekas kuku. Protes Gano pada sang kakak. Nikmatin aja sih, banyak ngeluh udah gede juga. Suami pasien, suster memanggil. Iya, saya dok, ucap Agam dan Gano secara bersamaan sambil berdiri. Agam menoleh pada sang adik. Cunguk, emang kamu pernah naruh kecebong di rahim istriku? Bentak Agam, yang mana membuat Gano menggeleng dengan cepat. Aku refleks aja. Bahlul. Agam dengan gemas menjambak rambut Gano, lalu masuk ke dalam ruangan di mana sang istri tengah merasakan sakit. Rambutku jadi rontok, gerutu Gano duduk kembali di tempatnya. Lalu ia ingat untuk mengabari kedua orang tuanya, sedangkan di dalam ruangan Cinderella tengah menangis, merasakan sakit yang sangat luar biasa di dalam perutnya. Agam dengan setia menemani Cinderella walau ia merasakan sakit akibat jambakan dan cengkeraman kuku panjang Cinderella. Namun, rasa sakitnya sirna dan tidak dirasa olehnya ketika Agam melihat Cinderella menahan sakit tak berdaya. Karena ini kali pertama dirinya melihat Cinderella menangis. Selama ini Cinderella selalu bersikap ceria dan manja kepadanya. Hingga tak terasa Agam meneteskan air matanya penuh rasa bersalah. Maafkan aku, yang semangat ya sayang. Bisik Agam, ibu ikuti instruksi saya ya, ini sudah waktunya. Ucap sang dokter, yang mana membuat Cinderella dan Agam mengangguk secara bersamaan. 1, 2, 3, mengejan bu. Cinderella mulai mengejan, diikuti oleh Agam yang ikut-ikutan mengejan. 1, 2, 3. Maaf Bapak, tidak perlu mengejan. Nanti bisa-bisa Bapak mengeluarkan yang lain dari lubang entah benatah. Ucap sang suster. Sang dokter yang sedang memberi instruksi pada Cinderella langsung tertawa terbahak-bahak. Mendengar celoteh susternya, suster, saya sedang memberi instruksi. Suster mengangguk, sementara Agam menyemangati Cinderella sebisa mungkin. Ayo bu, rambutnya sudah kelihatan. 1, 2, 3. Cinderella mengeluarkan seluruh tenaganya. Dengan kuku yang masih menancap di pergelangan tangan Agam, bayi pertama berjenis kelamin laki-laki telah hadir ke dunia, dan baru saja Cinderella mengambil nafas. Perut Cinderella terasa mulas kembali. Dok, perutku sakit lagi. Sang dokter pun membantu persalinan kedua, di mana tak berapa lama tangisan bayi kedua lahir berjenis perempuan. Agam mencium seluruh wajah Cinderella dan berucap terima kasih. Karena telah melahirkan kedua anak yang sempurna untuk mengisi kesehariannya. Terima kasih sayang, tidak akan aku lupa jasamu ketika melahirkan anak untukku. Terima kasih, terima kasih. Apakah mereka lahir dengan sempurna? Tanya Cinderella dengan nafas tersenggal-senggal.
Ya, sayang, mereka lahir dengan sempurna. Jeritan Cinderella kembali menggema di ruang persalinan. Ketika sang dokter tengah menjahit di bawah sana, "Dok, jangan dijahit semua. Nanti pisang tanduk Made in Arabiaku bagaimana?" tanya Agam dengan polos, yang mana membuat sang dokter terkekeh. "Tenang Pak, saya sudah sisakan sedikit jalan untuk hunian pisang tanduk Anda." "Pokoknya aku mau nama itu." "Tapi itu jelek sekali sayang. Coba cari nama lain aja ya untuk putri kita." Agam mencoba untuk membujuk Cinderella agar tidak memberi nama yang aneh-aneh untuk putri tercintanya. Apalagi nama-nama dari kartun Disney yang dia ucapkan baru saja. Mana ada jelek, Rapunzel itu nama yang bagus. Jelek dari mananya jika diberi nama Rapunzel? Nanti nama panggilannya siapa? Nama panggilannya Ziel. Aku sudah jauh-jauh hari memikirkan nama untuk putriku. Aku yang mengandung, aku yang berjuang, aku yang melahirkan. Masa nggak boleh ngasih nama yang aku pikirkan? Gerutu Cinderella panjang lebar. Agam menghela nafasnya dengan berat. Percuma ia berdebat dengan sang istri. Toh, dirinya lah yang pasti mengalah. Untuk kebaikan 7 kehidupan, 7 turunan, 7 tanjakan. Baiklah, aku menurut saja. Putra pertama kita bernama Adam dan putri kita bernama Rapunzel. Cinderella tersenyum senang, lalu memeluk Agam dan mencium pipinya beberapa kali. "Terima kasih sayang." Ketika mereka sudah selesai berdebat, pintu terbuka bersamaan dengan Gano masuk ke dalam. "Congratulations to both of you for being parents," ucap Gano, memeluk Agam dan Cinderella bergantian. "Ella, kau benar-benar wanita tangguh," puji Gano yang takjub. Jika Cinderella melahirkan normal tanpa disesar, padahal anak yang dia lahirkan kembar. "Maaf ya," sesal Cinderella. Ketika melihat Gano sama berantakannya seperti Agam, namun dalam hatinya, Cinderella merasa puas entah mengapa melihat Gano tak berdaya karena ia siksa. Rasakan, gumam Cinderella dalam hati. "Tidak apa-apa. Oh iya, apa kedua bayi itu sudah diadzani olehmu?" tanya Gano pada sang kakak. "Sudahlah, memangnya kamu yang disuruh azan malah takbiran?" ledek Agam. Hehehe, perlu nggak aku panggilin Ustadz buat adzani mereka berdua? Buat apa? Cinderella mengerutkan keningnya. Nggak apa-apa, takut aja kelakuan kedua ponakanku memiliki sifat sepertimu. Ledek Gano, membuat Cinderella langsung mencibikkan kedua bibirnya. "Ayang, lihat adik durjanamu, dia meledekku." Cinderella cemberut. Sudah, kenapa kalian itu suka sekali bertengkar? Selang beberapa saat,
Dokter cantik masuk untuk memeriksa keadaan Cinderella, yang mana membuat ketiganya diam tak bersuara. Apalagi berdebat yang unfaedah. Sang dokter memberitahu bagaimana Cinderella harus memandikan kedua bayinya, dan hal yang lain sebagainya yang Cinderella tidak ketahui. Cinderella mengangguk, begitupun Agam yang mendengarkan sang dokter yang tengah mengedukasi. Selang beberapa saat, cucuku, teriak Mom Lulu dan Dat Borkan yang baru datang. Mereka berdua langsung terbang malam itu juga ke Indonesia. Saat Gano mengabari jika Cinderella sudah melahirkan dengan selamat, Mom Lulu dan Dat Borkan langsung menyerbu kedua cucu mereka dengan gembira. Dat, lihat cucu kita tampan dan cantik ya. Mom Lulu menggendong baby Adam, sedangkan Dat Borkan menggendong baby Ziel. Sayang, nak, kamu baik-baik saja? Tanya Mom Lulu pada Cinderella. Lalu mengecup pucuk kepala menantu kebanggaannya. Aku baik-baik saja, Mom. Ella juga senang buah cinta aku dan Agam terlahir dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Ella berucap syukur. Mom Lulu tersenyum. Lalu bergantian menggendong baby Ziel dengan suaminya. Tak berapa lama, datang ayah Haris dan Amora menjenguk cucu mereka. Amora yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia memberikan kotak makan yang dia buat khusus untuk Cinderella. Cepatlah sembuh, aku ingin bertengkar lagi denganmu, ucap Amora dengan senyum menyungging di wajahnya. Cinderella berdecak, kau tidak akan menang, ucap Cinderella menerima kotak makan dengan baik. Bahkan sekarang Cinderella mulai menerima Amora di kehidupannya. Biarlah yang lalu menjadi masa lalu, dan menata kehidupan di masa depan dengan baik. Jika orang itu mau memperbaiki kesalahannya, kenapa tidak memberikan kesempatan? Sebuah kecupan mendarat di pipi Cinderella, yang tengah memakan bubur ayam. Kau bahagia sayang? Cinderella menoleh, menatap suaminya dengan senyum mengembang di pipinya. Tentu saja aku bahagia, terima kasih sudah hadir di dalam hidupku, ucap Cinderella dengan tulus. Aku mencintaimu, lebih dari nyawaku Cinderella. Aku pun mencintaimu, lebih dari segala-galanya. Tetaplah di sisiku hari ini, atau esok, dan di masa depan. Keduanya saling melempar senyum. Wajah mereka dengan lambat laun bergerak untuk berciuman. Namun siapa sangka, jika Mom Lulu langsung menjambak rambut Agam. Hingga sang empu mengiris sakit. Mau ngapain lu, main nyosor aja? Bentak Mom Lulu. Ah, Mom sakit, kau itu sadis sekali. Puasa Tong, puasa. Bini baru lahiran main nyosor aja. Omel Mom Lulu. Ah iya, ya ampun. Agam pura-pura hilang ingatan untuk menyelamatkan dirinya. Cinderella yang terbaring di ranjang melihat satu persatu keluarganya
yang tengah merasakan kebahagiaan. Akan kehadiran dua malaikat kecil yang baru lahir ke dunia, Cinderella menutup matanya. Menikmati setiap waktu yang sudah dilaluinya. Bagaimana dia hidup dengan kesehariannya. Yang bisa dibilang nakal dan suka berkelahi. Bagaimana dia dipertemukan dengan Agam secara kebetulan. Dan membina rumah tangga, hingga memiliki 2 orang anak. Cinderella ingat, bagaimana dia yang dulu menolak Agam. Dan akan membuatnya susah. Kini mungkin perkataan itu malah kebalikannya. Karena dia yang selalu membuat Agam susah, Cinderella tak menyangka jika hidup bersama Agam akan begitu berwarna dan menyenangkan. Mungkin doa ibunya ketika memberi nama Cinderella terkabul. Cinderella sekarang telah menemukan pangeran berkudanya dan hidup bahagia selama-lamanya. The End. Cerita dengan judul Not Cinderella Story telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.